Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Kita awali dengan baca Fatihah dulu. Kita khususkan untuk penyusun dari kitab Riyadhus Shalihin ya Syekh Nawawi, dan juga dari kitab syarahnya Nuzhatul Muttaqin itu Dr. Mustafa Said. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita ambil dari karya ulama-ulama ini kita pelajari dan jadi ilmu yang bermanfaat tentunya. La hadhihi niyyah wa kulli niyatin shaliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pembahasannya masih di bab taubat. Yang terakhir kita bahas tentang kisah seorang perempuan yang mengaku hamil karena zina. Ya. Nah, ini hadis yang keberapa ini? 11. Dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum wa an Ibni Abbasin wa Anas bin Malik. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lau anna libni adama wadiyan min zahabin, seandainya seorang ibnu Adam. Siapa ibnu Adam itu? Manusia, anaknya Adam ya. Ya, kita manusia. Seandainya seorang manusia, seorang anak Adam memiliki satu lembah emas. Lembah, tahu lembah, Pak? Lembah, tahu lembah? Iya. Dataran rendah tuh, bawah gunung, itu namanya lembah. Gede dong, bukan kolam ya lembah. Jadi seandainya seorang ibnu Adam punya satu lembah, itu lembah penuh dengan emas. Oh, kayak Freeport dong berarti. Ya. Kalau seorang ibnu Adam punya lembah emas, kata Nabi, maka ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka pasti dia ingin kalau dirinya memiliki dua lembah. Udah punya satu nggak cukup.
Pengennya 2. Begitu katanya. Karena apa? Min hirsih alladzi huwa tab'u. Karena ketamakan, karena kerakusannya terhadap dunia yang sudah menjadi wataknya, tabiatnya. Tabiat dasar manusia itu begitu. Apalagi kalau tidak ada iman, ya begitu. Jadi kalau dia punya satu lembah yang penuh dengan emas, maka pasti dia ingin 2 lembah. Artinya 2 lembah yang lain, berarti begitu. Atau yang dimaksud satu lagi sehingga menjadi 2. Atau maknanya 2 lembah selain itu. Karena merasa kalau dia bisa memiliki 1, berarti bisa lebih dari itu saya punya. Pantes dong ya, yang menguasai begitu kekayaan-kekayaan di kita. Tuh, kekayaan-kekayaan alam, emasnya, tambangnya, segala macem. Oh, kayaknya nggak ada puas-puasnya. Ya buat mereka aja semua itu keuntungannya itu. Bahkan kalau perlu, nah yang punya tanahnya diusir dah. Iya. Itu yang terjadi kan? Ya Allah, ternyata Nabi sudah mengisyaratkan itu. Nah, jadi begitu Pak. Watak dasar manusia itu berarti apa? Rakus, serakah terhadap dunia, ya. Dan Nabi mengatakan begini, walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan memenuhi perutnya atau mulutnya, ya, fahu kalau di sini mah ya, kalau di redaksi yang lain mah jaufahu, dan tidak akan memenuhi mulutnya. Kalau dalam redaksi yang lain lan yamla'a jaufahu, tidak akan memenuhi perutnya, artinya dia nggak akan pernah merasa puas kecuali kalau mulutnya diisi tanah, kalau perutnya diisi tanah, yakni la yazalu harisan 'ala dunya hatta yamuta, bahwa orang itu manusia seperti tadi akan terus rakus tamak terhadap dunia sampai dia mati. Wa yamtali'u jawfuhu min turabi qabrih, dan perutnya penuh terisi tanah kuburnya. Hancur dia jadi tanah, baru tuh berhenti. Nah, ini yang disyaratkan kalau di Al-Qur'an mah alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu bermegah-megahan sungguh telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Itu satu makna, satu tafsiran. Kalau tafsiran lain yang merupakan tafsiran utamanya bukan ke sana arahnya kalau yang di Alhaakumut Takasur mah, ya. Jadi bermegah-megahan, berlomba dalam memperbanyak jumlah, baik urusan harta, urusan pengikut, urusan anak, dan macam-macam dunia pokoknya. Ya kalau partai berarti berlomba banyak-banyak simpatisan, begitu. Oh, kalau jamaah pengajian banyak-banyakan jumlah jamaahnya. Oh, nah gitu. Ya begitu. Jadi yang menjadi semangatnya itu bukan urusan agamanya, tapi urusan jumlahnya. Duit udah pasti itu mah, banyak-banyakan jumlahnya. Itu yang di rekeningnya udah panjang juga tuh digitnya, masih belum cukup itu. Kalau masih muat di print mah tuh. Ya.
belum cukup. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kalau dulu ayat itu turun ketika orang-orang Arab mereka saling membanggakan diri karena banyaknya suku dari mereka. Oh, suku kami paling banyak jumlahnya, suku kami paling begitu. Ya, jadi ada fanatisme. Nah, di kita fanatik itu dalam kelompok biasanya. Ya. Nah, sampai saking mereka ingin terlihat atau diketahui jumlah sukunya banyak, nggak mau kalah dengan suku yang lain, sampai yang sudah dikubur pun mereka hitung. Begitu tuh maknanya awalnya. Hatta zurtum, makanya sampai kamu mengunjungi kubur. Untuk apa? Menghitung siapa aja dari suku mereka yang udah mati itu. Hitung juga mereka. Waduh. Ya kalau sekarang kira-kira begitu butuh suara, hitung yang mati gitu. Nah, asal ada KTP-nya dah. Itu kali ya. Waduh, lu kayak begitu dulu tuh maknanya. Makanya bahasanya bukan sampai kalian masuk ke dalam kubur, tapi sampai kalian mengunjungi kubur. Tuh zurtum tuh dari ziarah itu, ya. Karena begitu awalnya tuh mereka senang saling membanggakan jumlah kelompoknya. Tetapi kemudian ayat itu menjadi ancaman dalam urusan saling berlomba hanya semata-mata memperbanyak urusan dunia. Dan itu termasuk ciri kiamat. Yang dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan. Nah, yang terakhir kan malaikat Jibril tanya, akhbirni anisah, beritahukan aku tentang kiamat. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang itu tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Lalu kata malaikat Jibril, kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Nah, ciri yang disebut oleh Nabi ada dua tuh. Ciri kiamat itu sudah dekat, yaitu satu, antalidal amatu rabbataha, bahwa engkau akan melihat seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa ini maknanya? Baik dalam arti secara zahirnya, berarti akan ada banyak nanti perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang, lalu akhirnya mereka statusnya menjadi budak dan dinikahi seseorang, melahirkanlah anaknya, dan itu adalah dari tuan yang berarti. Begitu satu maknanya. Makna kedua itu kiasan. Kiasan dari keadaan bahwa seorang ibu akan melahirkan anak yang akhlaknya bejat sehingga ia memperlakukan ibu bapaknya seperti budak, seakan-akan tuh anak tuannya. Terjadi nggak sekarang kayak begitu? Oh, banyak sekarang begitu ya. Galak banget sama orang tuanya. Apalagi kalau bapaknya lembek mah. Anak sekarang begitu, Pak. Ya Allah. Berarti udah terjadi dong. Ya berarti udah deket dong kiamat. Yang kedua, nah ini yang ada kaitannya dengan ini nih. Yang kedua apa? Itu wa antaral hufatal urata, dan bahwa engkau nanti di akhir zaman akan melihat orang-orang yang dulunya atau ya makin saat ini juga adalah orang-orang yang bertelanjang kaki, nggak pakai alas kaki, telanjang badan karena nggak punya baju, menunjukkan kondisi yang fakir gitu. Tapi yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba meninggikan bangunan.
mengisyaratkan kalau yang dimaksud itu kondisi orang fakir. Fakir sekalipun kerakusnya terhadap dunia nggak kalah sama orang kaya. Itu satu. Kedua, kalau ini juga dianggap kiasan, maka Nabi ingin menjelaskan pada kita bahwa di akhir zaman kamu akan lihat orang yang dulunya telanjang kaki, telanjang badan. Siapa mereka? Para penggembala. Orang-orang Arab itu dulu kerjaannya menggembala. Tapi nanti di akhir zaman mereka akan saling berlomba meninggikan bangunan. Lihat faktanya hari ini. Bangunan-bangunan pencakar langit itu adanya di mana? Di Arab, Abu Dhabi, bukan di Amerika. Ya, bukan di Amerika. Di sana. Udah terjadi dong berarti. Sudah. Ya, belum lagi ciri-ciri yang lainnya. Ya tatawaluna tadi, berlomba saling meninggikan bangunan. Jadi kita juga saling meninggikan bangunan, tapi nggak ada yang sampai kayak di Dubai mah ya. Yang tingginya bangunan sampai 1 kilo gimana tuh Pak? Mungkin sampai ke awan kali itu. Ya kalau di kita ya saling berlomba meninggikan bangunan juga. Yang udah punya bisa 1 tingkat pengen nambah 2 tingkat kan. Kita kan nggak bisa ke samping kecuali dibeli. Bisa nambahnya ke atas atau ke bawah kan. Ya Allah. Nah, kemudian pernyataan akhir dari hadis tadi, walaupun seperti itu menggambarkan kondisi manusia tamaknya terhadap dunia, tapi di akhir pernyataan Rasul mengatakan wa yatubullahu ala man taba. Akan tetapi Allah tetap akan menerima taubat siapapun yang bertobat. Artinya rakus terhadap dunia itu adalah hal yang bisa menjadikan orang tersesat, lupa dengan akhirat, lupa dengan ibadah. Karena kalau sudah fokus dalam urusan dunia, nggak merasa penting untuk sholat kadang-kadang. Jangan sampai terlena ketika diri merasa lalai ibadah karena mengejar dunia, segera tobat. Kenapa? Allah tetap masih akan menerima siapapun yang bertobat. Itu dari mereka yang punya watak tadi itu, rakus terhadap dunia, ya. Nah, begitu maknanya. Jadi apa pelajarannya berarti dari hadis ini? Ya afadal hadisu syiddata hirsil insan ala jam'il mali wa ghairihi min mata'id dunya. Menjelaskan tentang sangat gigihnya, sangat rakusnya manusia dalam mengumpulkan harta dan lainnya dari kesenangan dunia ini. Wa hadzal hirsus syadid mazmumun. Dan kerakusan yang sangat seperti ini adalah hal yang tercela idza kana fihi tadyi'un lit-tha'ah, apabila dalam ketamakannya terhadap dunia tadi menjadikan ia meremehkan ketaatan, menyepelekan ketaatan. Itu merasa banyak duit, segala macam bisa diatur dengan uangnya, maka ia menganggap nggak butuh dia mah sholat, nggak perlu ibadah. Buat apa ibadah? Nggak ada gunanya, capek ibadah. Pakai uang semuanya beres. Iya. Ya menurut mereka yang kaya begitu, gitu. Makanya membuat mereka yang nggak penting lah ngapain sholat. Gitu. Boro-boro yang kaya
Yang fakir juga banyak yang nggak merasa butuh ibadah. Itu lebih bahaya lagi. Ya lebih bahaya lagi. Jadi kerakusan terhadap dunia yang tercela itu adalah apanya? Wataknya, sifatnya, sifat rakus, sifat tamak dalam mengumpulkan harta. Walaupun kondisi orangnya bukan orang kaya. Nah, perlu diingat bahwa yang punya sifat watak seperti itu nggak mesti orang kaya. Kadang-kadang orangnya fakir tapi tamak terhadap dunia. Kok bisa? Ya bisa, karena tadi catatannya iza kana, itu bahwa idza kana fihi tadyi'un li ta'ah. Kalau dalam mengejar tadi harta, mengumpulkan harta itu menjadikan dia meremehkan urusan ibadah, ketaatan. Yang fakir cari makan saja susah, begitu. Lalu mereka sibuk dari pagi cari buat makan, lupa sholat. Bukan lupa, nggak merasa penting untuk sholat. Dengan alasan miskin, gitu. Susah saya, Pak. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada. Harusnya kayak petani di kampung tuh, Pak. Biar kerjanya harus bertani nyangkul kotor-kotoran. Tapi yang namanya tani di kampung orang tua kita dulu, kalau ke sawah nggak lupa bawa salin buat sholat, ya kan? Iya. Makanya kalau di kampung dulu di sawah banyak kita temukan ada langgar namanya. Iya. Sholat tajug kecil itu kayak bubuk. Kenapa? Ya karena mereka memang membutuhkan itu untuk sholat. Gitu. Kalah gitu ya, makanya berkah orang tua dulu mah. Gitu. Kelihatannya memang nggak kaya, tapi tanahnya luas. Dulu orang tua kita begitu, berkah hidupnya. Sekarang gitu ya, makanya gitu, kesibukan apapun jangan sampai ya membuat kita lupa dari ibadah. Iya. Kerjanya cuma jadi Gojek misalnya, Gosen atau apalah namanya itu, Gojek online ya. Ya kan, masa nggak sempet waktu buat sholat? Ya malah leluasa kan? Tapi faktanya, coba lihat faktanya, waktu sholat pada ke masjid apa pada nongkrong aja itu? Ya kalau nggak nunggu orderan, main game di HP-nya. Astagfirullah. Yang mobil Grab gitu, apa memangnya nggak ada waktu buat sholat? Ya bisa. Yang narik angkot emangnya udah sibuk banget apa? Nggak sempet begitu untuk sholat? Ya bukan nggak sempet, nggak mau menyempatkan. Enggak. Kenapa? Oh, buktinya kalau ada yang mau sholat mah tetap bisa tuh. Ada kok. Dan itu nggak mempengaruhi rezekinya. Itu malah tenang hidupnya kalau orang gitu. Aktivitasnya tidak kosong dari ibadah itu. Begitu, Pak. Ini pelajaran yang pertama nih ya. Jadi jangan dikira bahwa tamak terhadap dunia itu, walaupun tadi contohnya seandainya seorang anak Adam punya 1 lembah emas, yaitu makan puncaknya.
Tapi intinya apa? Ada sifat tamak dalam mengumpulkan harta. Lah emang mah yang miskin, yang fakir itu nggak disebut tamak. Yang dari pagi sampai lupa waktu subuh tuh, udah kotor-kotoran, cuma buat nyari, buat makan misalnya. Hah? Emang nggak bisa gitu sholat dulu mampir gitu? Bisa sebetulnya ya, bisa. No Allah. Ya kita doakan sajalah ya, mudah-mudahan dapat hidayah mereka yang begitu ya. Ya kalau kebetulan Bapak jadi teman-temannya ya, coba di. Iya, iya. Iya. Diajak katanya sholat dulu gitu. Astagfirullahaladzim. Nah jadi itu Pak ya, jadi pelajaran yang pertama itu bahwa sangat tamaknya manusia dalam mengumpulkan harta dan lainnya, dan itu merupakan hal yang tercela apabila itu sampai melupakan ibadah. Wastighalul qalbi bidunya aksar minal akhirah, dan akhirnya sibuknya hati dengan urusan dunia itu lebih banyak daripada sibuk hati dengan urusan akhirat. Nggak pernah kepikiran akhirat mah, nggak pernah ingat kalau dia bakal mati, bakal dikubur, bakal dikafani dengan kain kafan. Memorinya nggak bisa mengingat itu. Yang ada di benaknya hanyalah bagaimana saya ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, bawa pulang ke rumah gitu. Hasil dia kerja, nanti bisa tidur nyenyak, besok bisa nyari lagi. Udah itu aja mikirnya. Hari-harinya itu. Nggak kepikiran kalau nanti saya nih bakal mati, nggak akan selamanya di dunia. Nah kalau ingat itu kan paling nggak mikir kali ya, ibadah saya sudah sebanyak apa. Nah, yang ibadah aja belum tentu terima ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, yaqbalullahu ta'ala taubata man taba minas sifatil mazmumah, bahwa Allah akan menerima tobatnya siapapun yang bertobat dari sifat-sifat yang tercela. Seperti tadi, sifat tercela itu tamak terhadap dunia, ya, tamak terhadap dunia. Jadi begini Pak, ya, standarnya nih, barometernya buat kita nih. Kalau Bapak merasa nih perekonomiannya lumayan meningkat, wah lumayan nih penghasilan, agak nambah. Nah itu harus ada pembandingnya. Saat ekonomi kita meningkat nih, kira-kira ibadahnya nambah enggak? Sodakohnya nambah apa enggak? Nah gitu. Nah kalau saat ekonomi kita terus meningkat tapi ibadahnya malah berkurang, hati-hati, berarti harus buru-buru waspada ya, buru-buru jangan sampai bablas nanti ya. Buru-buru sadarkan ya, buru-buru tobat ya. Kenapa? Karena Sa'labah kan begitu dulu. Di zaman Nabi, sahabat yang fakir, yang kalau sholat gantian sama istrinya katanya tuh, ya, kan satu saat datang ke Nabi minta didoakan supaya jadi orang kaya. Nah, apa kata Nabi Sa'labah? Sedikit bisa kamu syukuri, itu lebih baik daripada banyak kamu nggak bisa mensyukurinya. Dinasihati begitu sama Rasulullah tuh. Udah sabar,
sedikit tapi kamu bisa bersyukur, itu lebih baik daripada hartamu nanti banyak kamu nggak bisa bersyukur. Tapi kekeh dia, ketemu Nabi minta lagi, sampai akhirnya dikabulkan Rasulullah kan, didoakan lalu dikasih modal loh. Dikasih hewan ternak gitu yang sedang hamil, nggak taunya makin banyak, jadi kaya raya dia. Padahal waktu sebelum kaya itu janji sama Rasulullah, saya janji deh Rasulullah, kalau nanti saya beneran kaya, saya mau sedekah, saya mau bantu tuh orang-orang yang membutuhkan. Begitu kaya, lupa. Lupa. Makanya hati-hati Pak, bentar lagi banyak orang yang ngobrol janji nih. Hati-hati itu. Enak kalau lagi berjanji makan, gitu harus menepatinya, udah lupa. Saya salah bah terhadap dunia, tapi ini urusannya. Berjanji bahwa nanti kalau saya kaya, saya nggak lupa kok dengan ibadah. Faktanya nggak pernah kelihatan lagi tuh berjamaah ke masjid, salah bah, saking sibuknya ngurusin hewannya. Ya Allah. Nah begitu tuh ciri nggak berkah tuh. Jadi berkah atau tidak harta yang kita miliki, cirinya adalah apakah harta ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah atau justru lebih jauh. Nah, kalau menjadikan sebab kita makin jauh dari Allah, berarti tidak ada keberkahan pada harta itu. Jadi segera tobat, karena Allah tetap akan menerima tobat siapapun ya yang bertobat dari segala sifat yang tercela. Satu lagi ini hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah subhanahu wa ta'ala asalnya yadhaq itu tertawa itu ya, tetapi kata Imam Al-Qadhi Iyad, ad-dhahku fi haqqihi ta'ala, katanya adalah listihalati qiyami haqiqatihi bizatih. Itu hanya kiasan. Tertawa itu karena mustahil digambarkan secara hakiki Allah tertawa. Tapi maknanya apa dong? Ridho dengan apa yang diperbuat oleh hambanya. Nah, jadi Allah tertawa itu kiasan dari Allah ridho. Nah, siapa yang diridhoi oleh Allah ini? Dua orang, rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar, di mana satu di antara mereka berdua ini membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk surga. Lah, kok bisa ya? Kalau hadis lain nih, Nabi mengatakan bahwa apabila muslim sesama muslim saling bertemu dengan pedangnya, artinya berantem tuh sampai bunuh-bunuhan, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka, gitu kan? Kalau ini lain. Allah itu tertawa dengan dua orang, dalam arti ridho dengan yang dilakukan oleh dua orang, di mana salah satu dari mereka berdua membunuh temennya, tapi dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Itu kan yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kenapa? Nah, ini dijelaskan oleh Nabi, yuqatilu hadza
fi sabilillahi fayuqtal. Yang satu dia berperang di jalan Allah lalu dia terbunuh. Summa yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhadu. Lalu yang membunuh setelah dia membunuh nih, berarti kan yang satu muslim, yang satu kafir dong berarti. Ya kan? Yang satunya yang dinyatakan masuk surga tuh berperang di jalan Allah lalu terbunuh, muslim tuh, mati syahid dia. Yang satunya yang membunuh tadi kafir, tapi setelah ia membunuh si muslim yang tadi tobat, masuk Islam, ikut perang dengan Rasul, mati syahid juga. Itu Pak maksudnya. Ya, jadi nggak sekaligus berarti kejadiannya mah ya, tidak dimaknai dua orang, yang satu membunuh temennya lalu dua-duanya masuk surga. Ternyata begitu maksudnya itu. Yang terbunuh seorang muslim di medan perang, dia berperang semata-mata mencari ridho Allah. Yang bunuh kafir, masuk surga dia, mati syahid. Yang kafir yang membunuh tadi tobat, masuk Islam, ikut perang, mati syahid juga. Berarti yang tadi pernah membunuh masuk surga juga kan? Gitu. Itu maknanya ya. Maksudnya seperti itu. Fayuslim wa yustashhadu, begitu. Jadi summa yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Oke, jadi apa di sini? Pelajarannya adalah yang pertama, wajibnya tobat dari dosa mahma kabura, seberapapun besarnya dosa itu, wa adamul ya'si min rahmatillah, serta tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ingat ayatnya adalah surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad, hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya dalam berbuat maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena Allah akan mengampuni dosa semuanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Begitu? Maka jangan merasa pesimis. Sudah terlalu banyak dosa lalu mengatakan terlanjur saya mah, udah kepalang, udah terlanjur saya mah jadi pendosa. Nggak apa-apa dah, saya mah di neraka juga. Oi, nauzubillah kalau sampai ngomong begitu ya. Kayaknya saya udah keenakan nih, saya susah meninggalkan maksiat nih, Pak. Misalnya begitu, udahlah nggak apa-apa, saya udah terlanjur nih, tobat juga kayaknya susah nih. Belum tentu saya diterima. Jangan mengatakan begitu, ya. Tidak ada manusia yang berdosa yang tidak akan diampuni dosanya kalau dia mau tobat. Kalau dia mau tobat, kan sudah sebelumnya tuh kisah yang membunuh 99 itu digenapkan 100 sama rahibnya kan. Iya, suruh. Allah ridho dengan orang itu kan. Lalu yang kedua, al-Islam yamhu ma qablah min jarimatil kufri wat taubatu tamhu ma qablaha minal ismi. Islam, keislaman seseorang itu akan menghapus dosa-dosa kekafiran sebelumnya, sedangkan tobat akan menghapus dosa-dosa yang dia perbuat sebelumnya.
Kalau ada orang kafir masuk Islam, maka semua dosa yang pernah dia kerjakan waktu kafir hapus semua, bersih tuh, ya, bersih, nggak ada. Dan kalau dia pernah berbuat baik waktu kafirnya, tetap dicatat dan dapat pahala. Gimana nggak untung coba? Kenapa saya nggak begitu aja ya? Jangan dong ya. Kita mah sudah dilahirkan dalam keadaan muslim. Itu jangan lalu tergiur, saya mau kafir dulu dah. Beda kalau kita, nanti kafir dulu jadi murtad. Nah kalau murtad kebalikannya, kalau ada orang murtad, maka semua amal ibadah waktu dia jadi muslim habis semua itu. Kalaupun dia masuk Islam lagi, itu mulai lagi dari nol, nggak bakal dihitung yang udah pernah. Rugi kan? Nah, makanya kalau punya teman belum jadi muslim, kasih tahu tuh Pak. Enak loh kalau jadi masuk Islam kamu. Semua dosa kamu dihapus, kebaikan-kebaikanmu tetap dicatat. Dan tobat akan membersihkan dosa. Makanya kata Nabi, siapa orang yang bertobat, maka ia seperti tidak punya dosa, asal tobatnya ya betul, tobat yang sungguhan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.